Ibu bapak saudara-saudari dalam Dhamma, selamat pagi semuanya. Sotiotu Namo Buddhaya. Judul kita pada kesempatan ini adalah pengendalian diri yang menjadi pangkal atau dasar atau asal dari kebahagiaan. Meskipun di saat sekarang, periode sekarang sampai mungkin di akhir November ya, itu umat Buddha memperingati Katina dalam bentuk Sanggadana, memberikan dana kebutuhan pokok kepada para biku. Magga Puja juga menjadi salah satu peringatan besar bagi umat Buddha. Jadi meskipun suasananya Katina, Sanggadana, tetapi kita pada kesempatan ini hubungannya dengan Magga Puja. Magga Puja itu 1.200 orang biku dan seluruhnya arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yang berkumpul tanpa ada undangan lewat apapun. Tidak ada. Jadi atas inisiatif sendiri, kemudian semuanya memiliki kemampuan batin yang disebut abinya, dan semuanya adalah ehi biku. Jadi biku yang ditabiskan langsung oleh Buddha dengan sapaan atau panggilan pertama ehi biku, yang kira-kira kemarilah, datanglah biku. Nah, pada waktu itu Buddha mengajarkan atau membabarkan yang disebut dengan Owada Patimokkha. Sangat mungkin sebagian atau semua dari kita pernah mendengar Owada Patimokkha. Owada Patimokkha yang diajarkan Buddha dalam kesempatan itu dimasukkan atau terangkum dalam 3 syair Dhammapada. Yang pertama adalah syair yang mungkin menjadi syair Dhammapada paling terkenal, banyak diingat dan dibacakan. Apakah itu? Yuk kita dengar, kita lihat tulisannya. Dhammapada syair 183, Buddha mengatakan, jangan berbuat jahat, berusahalah melakukan kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Jadi Owada Patimokkha itu menjadi 3 syair Dhammapada. Syair yang pertama adalah ini. Sangat mungkin kita sebagian besar sudah akrab dengan ini ya. Jadi dalam syair bagian pertama dari Owada Patimokkha, Buddha mengatakan jangan berbuat jahat, lakukan perbuatan-perbuatan baik, dan sucikan pikiran. Ini adalah ajaran dari semua Buddha. Tidak hanya Buddha Gautama, tetapi Buddha-Buddha sebelumnya maupun Buddha-Buddha yang akan datang, ajarannya terangkum dalam 3 ini. Kemudian bagian kedua dari Owada Patimokkha adalah seperti ini. Dhammapada syair 184, Buddha mengatakan, kesabaran adalah praktek bertapa atau pengendalian diri terbaik. Nibbana itulah yang paling tinggi, ujar para Buddha. Karenanya bukanlah seorang bertapa, ia yang menyakiti dan menganiaya orang lain. Di bagian kedua dari Owada Patimokkha itu, Buddha mengatakan bahwa kesabaran adalah praktek pengendalian diri, bagaimana kita menjaga diri yang terbaik. Kemudian Buddha mengatakan Nibbana itu adalah yang paling tinggi. Karena itu
disebutnya ultimate, paling akhir, yang menjadi tujuan para penganut ajaran Buddha. Kemudian Buddha mengatakan bukanlah pertapa, tapi dalam hal ini jangan diartikan harus pertapa ya, pertapa artinya para biku, tetapi secara umum kita sebagai manusia itu haruslah menjaga, jangan menyakiti, jangan menganiaya orang lain. Meskipun dikatakan pertapa ya, tapi secara umum kita ini adalah orang-orang yang menjalankan hal-hal yang baik. Nah, topik kita pada kesempatan ini mengacu kepada syair ini. Jadi bagian kedua dari Owada Patimokkha, khususnya kalimat yang digaris bawah. Kesabaran adalah praktik bertapa atau pengendalian diri yang terbaik. Sebelum kita lanjut, bagian ketiga dari Owada itu adalah syair yang selanjutnya. Dhammapada syair 185, Buddha mengatakan, tidak menghina, tidak menyakiti, terkendali oleh aturan-aturan pokok, sederhana dalam makanan, mengasingkan diri, dan memusatkan pikiran pada hal-hal mulia. Inilah nasihat para Buddha. Jadi ada 3 bagian ya, Owada Patimokkha itu yang diajarkan Buddha kepada 1250 orang biku yang berkumpul dalam satu waktu tanpa pemberitahuan, kemudian semuanya sudah arahat dan ditabiskan langsung oleh Buddha dengan diawali ehi biku. Nah, kita berfokus kepada bagian kedua. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sesuai ajaran Buddha, salah satu bentuk pengendalian diri yang terbaik itu adalah kesabaran. Nah, sebelum kita mulai, saya mencoba menitip titipan lagu untuk dinyanyikan, tapi saya nggak tahu tadi sempat dinyanyikan atau enggak ya. Judulnya adalah pengendalian diri. Salah satu lagu Buddhis atau Wihara Gita yang mungkin di antara kita sudah pernah dengar, ini adalah lagu pengendalian diri. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudari sekalian berkenan, yuk kita nyanyi sama-sama. Karena ini sesuai dengan topiknya, dan menyanyikan lagu Buddhis yang isinya ajaran Buddha itu adalah perbuatan juga yang baik. Ya, sebisa mungkin lah, karena mungkin kita pernah dengar ini. Yang bisa suaranya lebih keras ya. Menaklukkan ribuan orang, tak dapat disebut pemenang, tapi menaklukkan diri sendiri, dialah penakluk gemilang. Lahir tua, sakit dan mati, menderita hidup di dunia, perbuatan selalu yang tercela, pasti kau akan menderita. Baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu
membuat bahagia. Jadi dalam syair ini dikatakan pengendalian diri itu, kalau kita mampu melakukan dengan baik, maka kebahagiaan adalah milik kita. Hukum karma pasti berlaku, hukumnya alam semesta telah diterangkan oleh Sang Buddha, Sang Guru yang kita puja. Sakit dan mati, menderita, hidup di dunia, perbuatan selalu yang tercela, pasti kau akan menderita. Baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu pasti membuat bahagia. Inilah kalau karma baiknya tidak cukup untuk jadi penyanyi, mencoba jadi penyanyi ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama. Jadi diingat ibu bapak, saudara-saudari sekalian, bahwa kebahagiaan itu salah satu sumbernya adalah dari pengendalian diri. Kemampuan kita untuk menahan, mengatur, mengendalikan diri kita. Nah, salah satu bentuk terbaik dari pengendalian diri sesuai ajaran Buddha adalah mempraktekkan kesabaran. Perhatikan di sini, meskipun bunga-bunga yang tampil dalam video ini indah, begitu dia sudah mekar, tapi pahami kenyataannya tidak secepat ini tanaman bunga itu mekar, karena videonya sudah dipercepat. Kalau suka dengan videonya, bisa dicari di YouTube ya, banyak. Kemudian jangan tanya saya gimana caranya supaya bunga di rumah bisa secepat itu mekarnya ya. Enggak,
Saya nggak punya resepnya, karena itu di-shoot, direkam lama, lalu dipercepat. Dalam konteks bunga, apakah kita bisa membuat dia cepat-cepat? Kita nggak sabar. Kita harus nunggu nggak prosesnya? Antar bunga memang berbeda waktunya, tapi umumnya nggak cepat. Kita harus nunggu. Kalau misalnya ibu-ibu yang mengandung, lalu mau buru-buru anaknya keluar, dilahirkan, apakah bisa? Tetap butuh proses lah ya. Wah, Bapak sangat paham. Oke. Hasil karya itu ya Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya kesabaran itu adalah hal yang melekat, yang dekat dengan kita sehari-hari. Tetapi sayangnya di waktu kesabaran itu juga kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak cukup sabar. Di jalan gitu ya, macet, panas, orang salah sedikit dan seterusnya. Seringkali kita nggak cukup sabar untuk menghadapi hal-hal itu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, satu makhluk sebelum bisa menjadi Buddha, itu harus menyempurnakan 10 parami atau paramita atau sifat luhur yang tinggi sekali tingkatnya. 10. Sempurna baru bisa jadi Buddha. Kalau ada salah satu, salah dua, salah tiga, ataupun lebih yang belum lengkap, belum sempurna, tidak bisa jadi Buddha. Buddha Gautama yang ajarannya kita kenal pada waktu sekarang, menyempurnakan 10 ini panjang sekali waktunya, lama sekali. Dalam banyak kehidupan, sempurna baru menjadi Pangeran Siddhartha, menjadi Petapa Gautama, lalu Buddha Gautama. Tapi sebelumnya kelahiran kehidupannya banyak sekali. Menyempurnakan 10 parami atau paramita. Salah satunya nomor 6 apa? Kesabaran. Jadi berita baiknya pada hari ini, 1 dari 10 Anda sudah dapat materinya hari ini. Tinggal lengkapin 9 Anda jadi Buddha loh. 1/10 hari ini, 1 dari 10. Tetapi sebetulnya antara kesabaran dan ketidaksabaran itu sehari-hari itu normal, wajar. Jadi artinya jangan setiap hal kita itu sabar, tunggu, biarkan gitu ya, tidak mengambil tindakan. Bukan seperti itu. Bayangkan kalau kondisi kita seperti tikus yang tampil dalam video ini. Peran utamanya ada di tikus. Dia harus buru-buru lari nggak kalau kondisinya seperti ini? Ternyata sedang terjadi apa? Ngecor. Mereka nggak sadar. Semencornya masuk ke lubang-lubang tikus itu. Tikusnya yang kelabakan. Nah, kalau si tikus ini sabar, alon-alon asal kelakon gitu ya. Kira-kira selamat nggak dia dari semen itu? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kesabaran itu memang praktek kehidupan yang baik, tetapi tergantung dengan situasi dan kondisinya. Bukan dalam semua hal, dalam semua kasus kita harus sabar gitu ya. Ada kebakaran, ada hal yang urgent, sabar gitu ya. Sabar itu seringkali diartikan pelan-pelan, lambat-lambat. Sebetulnya bukan seperti itu. Satu lagi video persembahan di awal materi ini, supaya jangan terlalu tegang. Seorang pekerja istirahat siang hari, pulang ke rumah, menyaksikan istrinya lagi ada apa-apa dengan pria yang lain. Kan
Emosi ya, marah, nggak sabar, tidak mau cari tahu dulu. Inilah yang kemudian terjadi. Dia pulang ke rumah, membayangkan ketemu istrinya tercinta, tapi dia lihat ada mobil lain, bukan kendaraan dia. Dia ngintip lewat kaca, dan inilah yang dia lihat. Dia emosi, marah, dan inilah yang dia lakukan. Ternyata apa? Istrinya dapat hadiah mobil. Jadi karena buru-buru nggak sabar menafsirkan sendiri, akhirnya mobil hadiah itu jadi. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya guru kesabaran terbaik bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Diri sendiri. Oke. Bapak yang berkenan menjawab dari sejak lahir tadi ya, anak butuh waktu. Respon yang kedua saya berikan hadiah ya. Ini adalah buku ke-6 saya. Kebetulan buku ke-6 ini masih ada stoknya, tapi terbatas, saya bawa sedikit ya. Sudah ditandatangani oleh penulisnya dan diberikan satu stiker ya Pak. Nah, ini hadiah untuk Bapak. Oh, sudah langsung mau diambil. Oke. Barusan bentuk ketidaksabaran. Tapi nggak apa-apa, kan nggak ada resiko kan. Hanya sedikit. Kita coba lihat, terlepas dari benar salahnya, apakah pertanyaannya, para biku Bante, penceramah agama, guru-guru agama, orang-orang bijaksana, merekakah guru kesabaran terbaik? Tapi kalau jawabnya rame-rame, saya kesulitan karena bukunya sedikit. Lagi satu-satu. Untuk jawaban atas pertanyaan ini, hadiah bukunya belum bisa diberikan ya. Apakah mereka? Beliau-beliau betul bisa ngajarin kita, bisa ngingetin kita, bisa ngasih contoh kesabaran. Tapi apakah mereka guru-guru yang terbaik, yang membuat kita terbentuk kesabarannya? Apakah beliau-beliau? Sebenarnya, satu orang yang menyulitkan kita, yang berbuat tidak baik kepada kita, itu guru kesabaran tersamar yang terbaik, betul? Karena di saat itu kita tuh diuji lebih berat daripada ujian di sekolah maupun di kampus-kampus. Supaya kita nggak bales, supaya kita nggak doakan buruk, supaya kita nggak pukul dia, ngocehin dia, kan begitu. Yang kedua, guru kesabaran terbaik itu adalah situasi, kondisi, jadi bukan orang, yang tidak menyenangkan, tidak memuaskan kita. Setuju? Dan banyak loh dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan harapan kita itu muncul. Harapan kita begini, kenyataannya begono. Nah, supaya beda ya. Kalau begini dan begini, sama itu. Nah, begitu. Begini dan begitu berbeda. Kita menjadi apa? Enggak puas, enggak sabar, dan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Kalau beliau-beliau yang pertama bisa ngajarin kita, ngingetin kita, ngasih contoh. Tetapi yang paling berat, paling sulit itu yang menyulitkan. Tidak mengenakan, tidak sesuai dengan harapan kita. Ada dua jenis kesabaran yang perlu kita latih, kita praktekkan. Supaya kesabaran itu bisa menjadi ciri atau kemampuan yang kita munculkan. Yang pertama adalah
Sabar terhadap hal-hal yang kecil yang tidak mengenakan. Sangat mungkin sehari-hari kita ada di tempat yang udaranya agak panas. Apalagi sekarang suhu meningkat ya, merasakan kalau kita pergi keluar gitu ya, lebih panas dari biasanya. Pengap itu selain udaranya kurang segar, juga ya biasanya panas juga. Berisik, padahal kita lagi butuh ketenangan. Lalu macet. Betul-betul ya, macet. Selepas COVID itu tidak langsung menurun, malah beberapa tempat lebih parah macetnya. Nah, hal-hal ini dianggap sebetulnya hal-hal yang kecil, melatih kesabaran tingkat yang lebih rendah, lebih kecil. Selain ini, ada hal-hal yang lebih besar, lebih menantang kita untuk mempraktekkan kesabaran. Setuju nggak ini? Lebih besar tantangannya. Dicaci maki orang, dasar lo nggak punya otak, dasar lo otaknya didengkul, sekalian aja otaknya di telapak kaki gitu ya. Tanggung bener didengkul. Kenapa didengkul sih? Saya jadi penasaran. Kenapa orang bilang kalau mau ngomongin orang itu dianggap pikirannya nggak bener, otaknya didengkul? Modal dengkul. Jadi dengkul itu favorit ya. Apa-apa dengkul, modal dengkul, otak didengkul, apalagi? Nanti kita carilah ya. Kemudian difitnah. Kita nggak merasa melakukan itu, tapi orang ngomong itu dan itu buruk. Kira-kira gampang nggak kita menghadapi hal-hal itu? Kehilangan harta benda yang cukup besar, cukup banyak. Orang-orang yang kita sayang, kita cintai. Berat nggak menghadapi hal itu? Bisa nggak kita bersabar, tidak menunjukkan respon yang besar, yang buruk? Dua ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan yang besar, yang kecil pun belum tentu kita sanggup untuk hadapi. Setuju atau sangat setuju? Pilihannya dua. Nggak ada pilihan tidak setuju. Setuju atau sangat setuju. Hal-hal kecil pun kita belum tentu sanggup untuk hadapi. Kita komplain, kita protes, atau melakukan tindakan buruk yang lebih besar. Ini PR kita. Tiba-tiba hadirin terdiam. Benar ya? Bagaimana caranya untuk mudah bersabar? Paling tidak ada dua. Satu, menjaga suasana hati dan pikiran. Orang bilang mood. Kalau kita tahu, kita itu tidak nyaman, tidak enak. Kalau kita hindarilah hal-hal itu. Kalau ketemu si A, si B, si C, ketemu dia pasti puyeng kepala saya. Pasti dia nyeritain masalah, dan seterusnya. Ya, cobalah kurangi, jangan ketemu dia, atau kurangi pertemuannya, jangan sesering itu. Supaya dia jangan membuat mood kita buruk. Mood itu rasa nggak nyaman, kita juga nggak jelas kenapa. Tapi kayaknya mau ngapa-ngapain nggak nyaman, nggak enak. Itu mood yang buruk. Beda mood dengan emosi itu spesifik. Marah, benci, kesal, dan seterusnya. Itu emosi. Kalau mood itu dia antara mood baik, mood buruk. Jadi dia lebih global. Kita ngerasanya nggak nyaman aja. Tapi kalau kita marah, kemudian kita jengkel gitu ya, itu marah. Emosi itu spesifik, lebih tegas, lebih jelas. Emosi itu ada penyebabnya. Kalau mood itu kadang-kadang penyebabnya nggak jelas. Dan dia bisa kombinasi, gabungan. Beda antara emosi dengan mood. Kalau kita tahu hal-hal ini, orang-orang ini bisa membuat mood kita buruk, kita cegah, kita jaga supaya jangan ketemu orang itu atau berada dalam situasi demikian. Semisal kita sudah ada di situ, kira-kira mood kita akan buruk, ya kita sadari, wah ini no choice, ketemu dia gitu ya. Sadari, jangan sampai mempengaruhi mood kita. Yang kedua, salah satu ajaran Buddha adalah UPK, praktek keseimbangan batin, keseimbangan pikiran.
Karena kita tahu, kalau kita, emosi kita naik atau turun itu artinya buruk, naik itu artinya seneng banget. Dua-duanya bikin capek sebetulnya. Terutama kalau emosi kita itu negatif buruk. Anda marah, rasa nggak panas, jantung lebih cepat gitu ya, dan kita bisa terengah-engah, dan kita merasa capek. Buddha mengajarkan metta karuna mudita upeka. Dari salah satu bante, saya mendapatkan pelajaran yang bagus. Walaupun biku itu tidak berkeluarga ya, bahwa mungkin sebelumnya berkeluarga, tapi sebagai seorang biku itu tidak. Beliau mengatakan begini, praktek UPK itu sebetulnya perlu dipraktekkan para orang tua. Mengapa? Orang tua cukup sulit mempraktekkan UPK kepada anak-anaknya. Anak-anaknya udah gede, udah punya anak lagi alias cucu dia. Kadang-kadang orang tua itu mau ikut campur terus. Benar atau sangat benar, atau benar sekali. Padahal, cawe-cawe, oh enggak, kita nggak ngomong politik. Padahal, anaknya sudah punya kehidupan sendiri. Bahkan sudah punya anak. UPK itu perlu keseimbangan. Jangan sampai terus ikut campur, terus merasa harus bela anaknya belum cukup dewasa, harus dikasih tahu ini, itu, dan seterusnya. Praktek UPK termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Nahan diri. Jangan terlalu naik ataupun turun dalam kehidupan berkeluarga dalam hal ini terhadap anak. Nah, kalau kita bisa jaga mood kita praktekkan UPK karena mengerti kalau kita nggak sabar, kita emosi, kita melakukan hal-hal buruk, itu akibatnya juga buruk bagi kita sekarang maupun ke depannya. Maka lebih mungkin kita praktek kesabaran. Berbeda dengan teman-teman kita di keyakinan lain, sesuai ajaran Buddha, kesabaran itu tidak cukup dipelajari teorinya saja. Betul nggak? Kita belajar kesabaran A sampai Z, panjang banyak tekniknya. Kita nggak praktek. Bisakah kesabaran itu kemudian terbentuk, muncul, berkembang dalam diri kita? Susah. Ini adalah praktek. Karena itu sambungannya, kesabaran tidak bisa diminta, harus dilatih. Karena itu, kalau kita mendoakan mulai dari sekarang, ibu bapak gunakan kata-kata yang lebih tepat secara ajaran Buddha. Jangan turut berduka cita, turut apa, semoga diberikan kesabaran. Benar nggak kata-kata itu? Kalau sesuai ajaran Buddha, benar nggak kesabaran bisa diberikan? Nah, mulai dari sekarang, yuk kita gunakan kata-kata yang lebih sejalan dengan ajaran Buddha. Semoga memiliki kesabaran, ketabahan, kekuatan dalam menghadapi kehilangan itu. Itu lebih tepat. Semoga memiliki, bukan semoga diberikan. Siapa yang mau memberikan? Kita sabar, memang kita bisa kasih. Ntar malam saya transfer kesabaran ke kamu. Apakah bisa seperti itu? Percayakah kita bisa ditransfer, dibagi? Kita deket-deket orang sabar nih, nanti nular sabar gitu ya. Kok kayaknya nggak masuk akal? Kesabaran itu kualitas diri di dalam diri kita yang dibentuk, dibangun, bukan diberikan oleh orang lain. Karena itu, mulai dari sekarang kita gunakan kata-kata yang tepat, baik kepada teman di luar ajaran Buddha maupun teman-teman Buddhis kita. Semoga memiliki ketabahan, kesabaran, kekuatan menghadapi kondisi yang kurang baik ini. Itu lebih sesuai. Orang sabar bukan orang lemah, bukan penakut. Ini kita ngomong esensi sebenarnya. Ada juga sih orang lemah, orang penakut, itu yang kelihatannya sabar banget. Tapi kalau kita praktekkan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya kuasa, tapi kita sabar. Nah, itulah yang dimaksud. Bukan orang lemah, penakut, nggak punya keberanian atau harga diri, tetapi orang sabar itu adalah penakluk diri. Lagu kita di awal mengatakan,
menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang, tapi menaklukkan diri sendiri, itulah pemenang yang sejati. Satu ketika Buddha diundang oleh seorang Brahmana. Dalam riwayat Buddha, Brahmana itu sering diulang-ulang, tapi bukan Brahmana yang sama. Brahmana itu tingkatan orang di dalam kehidupan di seputar Buddha di zaman itu. Jadi Brahmana itu bukan nama orang. Satu ketika Buddha diundang oleh Brahmana. Cerita ini terkenal, bahkan dikutip, digunakan oleh sesi motivasi lah, orang-orang luar populer. Satu ketika Buddha diundang oleh Brahmana. Begitu Buddha datang, Buddha diocehin, diomelin, dimaki-maki, dimarahin oleh Brahmana itu. Setelah cukup lama, kemudian Brahmana itu bilang, kenapa diem aja? Balas dong, respon dong, lawan dong, yang saya omelin, caci maki kamu, kira-kira begitu ya. Setelah beberapa saat Buddha tanya, Brahmana, kalau misalnya nih kamu punya acara, kamu mengundang orang, apa yang kamu akan siapkan? Brahmana itu kan semangat, lalu bilang, saya pasti menyediakan jamuan, menyediakan makanan dan minuman. Kemudian Buddha tanya, semisal tamu orang yang datang tidak makan atau meminum jamuan kamu, apa yang kamu lakukan? Ya tentu saja saya, keluarga saya akan memakan dan meminum yang tidak dimakan atau diminum oleh tamu. Lalu Buddha dengan anggunnya mengatakan, kamu mengundang saya, kamu sudah menyuguhkan saya. Dengan kata-kata buruk, caci maki, kemarahan, saya sama sekali tidak mengambil, tidak menikmati apa yang kamu suguhkan. Silakan untuk kamu sendiri. Keren nggak itu? Bisa nggak kita kayak begitu? Bisa lah ya, mulai dari sekarang ingat-ingat cerita ini ya. Kalau ada orang ngoceh gitu ya, dengan slow, sorry gitu ya. Kalau kamu menjamu orang, orang nggak habiskan, nggak nikmati jamuan, sajian kamu, apa yang kamu lakukan? Mudah-mudahan dia jauh kayak Buddha nih. Kalau dia bilang saya buang, gimana kita lanjutannya? Pikir sendiri ya skenarionya, karena belum tentu terjadi seperti itu. Di waktu yang lain, Buddha dituduh mendalangi pembunuhan Sundari, seorang wanita yang tidak benar. Kemudian Ananda mengajak Buddha untuk pergi pindah ke tempat lain untuk menghindari supaya tidak dituduh-tuduh yang nggak benar seperti ini. Buddha mengatakan, kira-kira lah ya, bukan kalimatnya persis seperti ini. Memang kalau pindah ke tempat lain, tuduhan yang tidak benar seperti ini pasti nggak ada, bebas. Apakah begitu? Kata Ananda, ya nggak juga sih. Ya kalau begitu ngapain kita pindah gitu ya? Hadapin aja, kira-kira kayak begitu. Di waktu yang lain, Bante Sariputta, dua biku, siswa Buddha yang paling unggul, kiri dan kanan. Sariputta adalah biku yang terunggul, terbaik, tertinggi dalam hal kebijaksanaan. Satu ketika diundang oleh Brahmana, tapi bukan Brahmana yang sama, yang sudah dikasih pelajaran oleh Buddha, bukan. Dia mengundang biku Sariputta, kira-kira mirip seperti Buddha, disajikan caci maki, kemarahan, dan seterusnya yang buruk-buruk. Teriak-teriak di depan Bante Sariputta. Setelah sekian lama, Brahmananya terengah-engah, capek sendiri, lalu bilang, kok kamu nggak balas sih? Kenapa kamu diem aja? Bante Sariputta menjawab kira-kira seperti ini. Saya tahu tidak ada yang bermanfaat, yang baik dalam kata-kata kamu. Karena saya tahu tidak ada yang bermanfaat, yang baik, maka saya hanya mendengar gema suara saja, gaung suara saja.
Tidak ada yang mengganggu saya. Kenapa saya harus marah? Jadi Bante Sariputta mengabaikan kata-katanya karena tidak ada yang baik dalam kata-kata si Brahmana itu. Kalau hanya sekedar suara yang cukup kencang, tidak cukup untuk mengganggu ketenangan Bante Sariputta. Nah, saya lupa ya dalam buku tersebut atau bukan Bapak, saya tuliskan, saya lupa. Saya terlibat dalam 16 buku. Jadi saya lupa isi-isi persis di dalamnya ya. Dalam salah satu buku saya menuliskan begini. Misalnya sekarang sudah mulai musim hujan, kan bisa ada tiba-tiba guntur, geledek, atau apalagi ya namanya ya, petir, yang tiba-tiba jeger gitu ya. Kalau petir, guntur, geledek itu muncul, dan biasanya tiba-tiba nggak pakai permisi, Anda berani ngomelin dia? Anda berani ngomelin dia coba? Bisa-bisa berikutnya dia datang ke Anda yang ngomong itu kan. Kenapa? Karena kita anggap itu adalah lumrah, wajar, sesuatu yang take it for granted. Ya emang udah kayak begitu, kira-kira kan begitu ya. Jadi kita itu nggak marah. Nah, Bante Sariputta kira-kira mempraktekkan itu. Ada orang-orang gak baik, omongannya, tindakannya tidak baik, itu lumrah dalam kehidupan ini karena kita rata-rata belum sempurna. Kalau itu lumrah terjadi, kenapa kita harus merespon berlebihan? Sama seperti respon kita kepada petir, kepada geledek, kepada guntur itu. Yang meskipun mengagetkan kita, membuat jantung kita berolahraga lebih kencang, kita nggak merespon yang buruk kepada dia. Saya juga kaget kemarin di daerah Tangerang, saya tidak tahu apakah sama dengan di sini atau di tempat Bapak Ibu berada. Di daerah Tangerang Selatan itu dari sejak sore sampai malam, menjelang malam sekali, ada 4 kali hujan yang berbeda. Jadi hujannya sudah berhenti, ada jeda waktu, muncul lagi ada 4 kali. Di yang kedua kali saya kaget karena tiba-tiba kencang sekali. Untung saya ingat cerita ini, jangan ngoceh. Itu alami, udah diem gitu kan. Kalau saya ngoceh, berikutnya dia bisa deket-deket saya, berbahaya kan, nggak bisa datang ke sini. Satu ketika ada seseorang yang bernama Sokrates. Sokrates ini dianggap filsuf. Filsuf itu orang yang pintar dalam pengetahuan, juga punya kebijaksanaan. Filsuf namanya Sokrates. Satu ketika si Sokrates ini terlihat tidak bersemangat, terlihat lemes. Kira-kira kayak begitu ya. Kemudian orang-orang mulai menanyakan, karena biasanya Sokrates ini ceria, riang, gembira, menyenangkan. Orang-orang tanya, bro, mungkin ya, kok hari ini berbeda? Biasanya senang, ceria, gembira, membuat orang juga semangat. Kok hari ini loyo, letoy, lesu, letih, lemah? Apalagi? Belum mulai? Oke, terima kasih kontribusinya. Apa mau dikasih buku juga? Saya pernah mengumpulkan 16L kalau nggak salah. Dulu zaman BB, BlackBerry, masih ingat istilahnya? L apa? Lemot. Berarti pernah pakai BB, mungkin itu ya. Lemot itu apa? Lambat gitu ya. Saya pernah kumpulkan. L itu banyak sekali. Orang-orang tanya kepada Sokrates, kok hari ini kamu berbeda? Sokrates jawab, iya, karena hari ini istri saya sakit. Hui, orang-orang langsung, gila, keren lo, 4 jempol buat dia. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki juga diangkat. 4 jempol. Kamu gila sebagai suami ya, istri kamu sakit juga turut merasakan, dan seterusnya. Orang-orang memuji Sokrates. Kemudian Sokrates menjawab, iya sih, istri saya sakit hari ini.
Karena dia sakit, dia nggak ngocehin saya lagi, dia nggak ngomelin saya lagi, dia nggak ngerewetin saya lagi, karena sakit. Jadi saya itu tidak punya kesempatan mempraktekkan kesabaran hari ini karena istri saya sakit. Dia nggak bawel, cerewet, and the gang. Dan teman-teman cerewet, bawel, apa tuh? Sorry ya, yang ibu, perempuan, gadis, cewek, wanita, kakak-kakak perempuan, ibu, tante, nenek-nenek ya, jangan marah ya. Ini bukan mendiskreditkan gender tertentu, tapi memang biasanya yang bawel cerewet itu kelompok itu ya kok ya. Biasanya. Tapi yang cowok juga ada juga yang bawel ya, yang cerewet ya. Jadi ternyata si Sokrates itu sedih bukan hanya karena istrinya sakit, tapi karena istrinya sakit jadi diem. Jadi nggak ngoceh-ngoceh, nggak bawel, nggak cerewet kepada dia suaminya. Dia anggap biasanya itu untuk cara dia mempraktekkan, melatih kesabaran. Karena hari ini istrinya tidak ngoceh, dia hilang kesempatan berlatih kesabaran. Langsung ibu towel ke bapaknya, ingat loh ya, kalau mulai hari ini saya bawel cerewet, ingat Sokrates, latihan kesabaran. Ya, terserah masing-masing mempraktekannya gimana. Saya hanya penyampai berita aja. Penyampai berita dalam perang, messenger itu jangan dia tatain. Jadi saya hanya menyampaikan berita atau cerita. Praktek masing-masing hasilnya gimana saya nggak terlibat. Ya, dalam perang terburuk sekalipun messenger tidak boleh diapa-apain. Harus kembali dengan selamat. Walaupun ada juga sih perang yang musuhnya terima kabar buruk, messengernya di ini. Tapi saya berdoa semoga tidak terjadi ya. Saya boleh pulang dengan aman nanti ya. Jangan diapa-apakan. Ada satu teknik dalam EQ, emotional quotient, kecerdasan dalam emosi. Dalam dunia kerja, saya juga punya aktivitas di dunia akademik, mengajar di kampus-kampus, dan juga sebagai profesional bekerja. Di kampus maupun di dunia kerja, selalu diomongkan seperti ini. IQ, kemampuan inteligensi, kepintaran, itu mengantarkan untuk masuk ke dunia kerja. Mengantarkan. Tetapi yang paling berpengaruh menentukan keberhasilan di dunia kerja itu adalah EQ, bukan IQ. IQ itu kepintaran, keterampilan, itu mengantarkan tesnya bisa dilewati. Tapi keberhasilan selama di dunia kerja lebih tergantung kepada EQ atau emotional quotient. Bagaimana dia mengelola emosinya. Di dalam keterampilan EQ ada kesadaran diri, menyadari dirinya plus minusnya apa, menjaga, menahan diri, dan seterusnya. Ada tekniknya. Sesuai EQ, kalau kita menghadapi situasi orang-orang yang tidak baik, yang menekan, mendorong kita merespon negatif, maka jangan respon dulu katanya. Apa yang perlu dilakukan? Stop. Jangan melakukan apapun. Jangan merespon apapun. Tahan. Lalu tarik napas. Nah ini di orang-orang tua kita dulu ya, yang sangkatan dengan saya atau ke atas lagi, yang usia 20, sangkatan saya 20 plus. Pokoknya saya pede, kalau ditanya umur selalu pede. Berapa umurnya? 20 plusnya pelan ngomongnya gitu ya. Ingat orang tua kita zaman-zaman dulu bilang apa? Jangan sering narik napas panjang, karena itu dianggap banyak masalah hidupnya. Kayaknya berat gitu ya. Mungkin ingat ya, ada orang tua zaman dulu yang mengatakan gitu, jangan narik napas panjang, itu orang yang lagi hidupnya berat. Padahal narik napas panjang itu memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam aliran darah dan bisa capai otak kita. Kalau otak kita oksigennya cukup,
maka dia bisa lebih jernih, lebih tenang dalam merespon, dalam memutuskan. Jadi kalau ada situasi kondisi luar yang menekan, mendorong, men-trigger kita merespon negatif, stop, jangan merespon apapun, kemudian tarik napas panjang beberapa kali. Tujuannya apa? Supaya ke otak lebih banyak, otaknya lebih logis. Baru kita lihat situasi dan kondisinya. Kemudian barulah merespon kalau itu perlu direspon. Respon pun dengan tepat. Biasanya penyesalan itu datang terlambat. Kalau di awal namanya apa? Lancar sekali pendaftaran. Sering daftar ya Ibu ya. Kalau kita sempat stop dulu, tahan dulu, bisa jadi respon kita berbeda dibandingkan kalau kita langsung respon. Sejenak aja. Tapi ini tergantung sikon ya, balik lagi. Tidak semua situasi dan kondisi harus tahan diri. Ada emergency misalnya, darurat yang harus segera. Jangan dulu. Kata itu loh yang ceramah di Wihara Pluit Dharma Sukha hari Minggu tanggal 5 November 2020. Tahan, stop, jangan ngapa-ngapain. Enggak. Tidak setiap waktu, setiap kejadian seperti ini. Kita perlu ada kebijaksanaan juga. Anonim, enggak jelas siapa yang mengatakan awalnya. Kalau kita nih mudah, sering merasa terluka, tersinggung, atau terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Kita loh sebenarnya yang bermasalah bukan orang atau orang-orang lain itu. Jadi kalau kita sensitif sekali, sedikit-sedikit, kecil-kecil sekalipun, kita udah merasa buruk, merasa tersinggung, marah, mendidih darah kita. Saya nggak setuju loh mendidih darah itu ya. Kalau mendidih darah, kayaknya nggak kebayang ya darah di dalam kita mendidih. Saya habis donor kemarin, hari Rabu. Serem juga kalau ngelihat darahnya keluar mendidih gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak loh dalam bahasa Indonesia kata-katanya harus dicermati gitu ya. Kalau orang belajar, orang luar belajar bahasa Indonesia mungkin bingung. Satu hal yang sering ini sebagai intermezzo, mungkin pernah dengar dari saya atau yang lain. Orang biasanya lebih suka, lebih senang, lebih pro, lebih serak dengan orang yang tinggi hati atau rendah hati. Rendah hati ya. Kalau saya, baik orang tinggi hati maupun rendah hati, saya nggak serak. Nggak cocok. Kalau orang rendah hati atau tinggi hati, berarti hatinya tidak terletak di tempat yang sesungguhnya. Itu tanda-tanda kesehatannya bermasalah. Ya. Hatinya rendah gitu ya, hatinya tinggi gitu. Hati itu di sini kira-kira. Jadi kalau saya ditanya orang, gimana dengan orang tinggi hati, rendah hati? Enggak, saya mau hatinya normal-normal aja, sedang-sedang, jangan tinggi, jangan rendah. Dengan cara itu sama, orang bilang besar hati, kecil hati, berarti hatinya nggak normal gitu ya. Keras hati, lemah hati, hatinya juga nggak normal. Ya, itu intermezzo aja ya. Jangan diingat-ingatnya yang benar. Pertanyaannya, semisal ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita sudah coba berlatih, sudah coba mempraktekkan kesabaran. Walaupun mungkin level kita, kadar kita, kualitas kita satu dengan lain belum tentu sama ya. Kalau yang biasanya mudah terpancing, praktek kesabaran, tentu mungkin kualitasnya di bawah yang biasanya sudah sering praktek kesabaran. Nggak apa-apa. Yang penting kita berproses lebih baik. Apa selanjutnya? Kalau kita sudah coba rutin praktek kesabaran, jangan hati-hati berbangga hati dengan diri sendiri. Kan kadang-kadang kita merasa udah melakukan hal baik, kita lihat orang lain tuh lebih rendah. Wah, dia mah nggak sabar tuh, kayak saya dong bisa sabar. Hati-hati, jangan seperti itu. Malah kita melakukan hal buruk.
Kalau kita nggak tahan diri kita untuk membanggakan atau menyombongkan diri kita. Jangan memandang rendah orang lain yang mungkin praktek kesabarannya belum sebaik kita. Jaga diri kita. Orang lain punya prosesnya masing-masing. Ingatlah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kesabaran dengan ketidaksabaran itu seperti perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik. Seumpama apa? Debu yang ditabur, yang dilempar melawan arah angin akan kembali kepada orangnya. Kalau kita lebih banyak mempraktekkan ketidaksabaran kepada orang lain, anak-anak, keluarga kita, teman kita, maka ketidaksabaranlah yang akan lebih sering kita temukan, kita terima dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita lebih sering mempraktekkan kesabaran, kesabaran juga lah yang akan kembali dari lingkungan orang-orang di sekitar kita atau yang berinteraksi dengan kita. Dan yang terakhir, jangan lupa, kesabaran itu tidak hanya mencegah, menahan diri kita dari hal-hal yang kurang baik, kurang sesuai dengan harapan, kita tidak merespon negatif, tetapi juga tidak tergoda melakukan hal-hal tidak baik, buruk. Yang seringkali hal-hal buruk, hal-hal tidak baik ini memberikan hasil menyenangkan, kelihatan atau terasanya baik lebih cepat. Kenapa orang mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, yang nggak boleh? Karena bisa membuat seketika melupakan masalah, membuat rasanya nyaman, cepat gitu ya. Nah, kalau kita mempraktekkan kesabaran, bukan hanya nahan diri dari hal-hal buruk yang ada, tetapi godaan untuk kenikmatan sesaat yang cepat, yang kita tahu nantinya akan buruk, kita juga jaga, tahan diri kita. Jangan. Semoga ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita semua, seluruh makhluk, bisa lebih berbahagia. Apa yang disampaikan ini menjadi PR bagi kita semua, tidak luput diri saya juga. Kesabaran itu kualitas yang dibangun oleh kita. Kalau kita menginginkan kualitas kesabarannya kita meningkat, kita harus praktekkan. Sedikit demi sedikit, yang kecil lalu melangkah ke yang lebih besar. Barulah kesabaran itu menjadi milik kita. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo atas dhamma desananya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada 2 metode bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo, nanti bisa maju ke depan untuk bertanya langsung atau dengan cara menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah kami sediakan di depan tempat duduk Bapak Ibu. Dan nanti dapat diberikan kepada saya ketika saya mengelilingi ada masalah ini. Dan untuk pertanyaan yang masuk kepada Romo, juga ada titipan dari Romo untuk memberikan buku kepada petanya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Petugas dipersilakan. Bukunya berjudul Manajemen Diri Buddhis. Saya coba menuliskan sesuai ajaran Buddha, kira-kira manajemen diri, self-management, seperti apa yang kita bisa praktekkan sejalan dengan ajaran Buddha. Buku ini ditulis tahun 2016 dan diterbitkan secara terbatas, dukungan para donatur. Jadi ini tidak dijual bukunya. Kebetulan saya masih ada stok beberapa, jadi hari ini saya bawakan. Para hadirin, mari kita nyanyikan lagu berjudul Masihkah Ada pada halaman 68. Saat sendiri
coba renungi akan arti hidup ini. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah kutemui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus berdusta pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Kan saja kita rela terikat oleh tanha. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo? Dipersilakan. Ya, Bapak dipersilakan. Selamat pagi Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, tadi kan dibahas tentang masalah kesabaran ya Romo. Mungkin saya ada 2 pertanyaan. Pertama, ini mungkin banyak dialami sama banyak orang. Ya, bagaimana cara menghadapi sabar untuk orang yang berhutang, Romo? pasti banyak mengalami gitu. Entah itu mungkin saudara, teman dekat gitu ya. Dan bagaimana tips untuk mengatasinya? Karena kalau menurut saya kadang orang kita ngasih hutang, tapi pada saat kita tagih dia lebih galak gitu. Jadi kalau saya pribadi berprinsip ya udah saya mau ngutangin untuk sejumlah uang yang saya relakan gitu. Bukan berarti saya nggak punya ya, tapi saya nggak mau kasih. Yang kedua ialah kultur Indonesia lebih banyak yang nggak enakan gitu. Terkadang karena nggak enakan ini kita diem-diem, akhirnya nggak ngomong, akhirnya bikin keadaan lebih nggak enak lagi Romo. Nah kita yang melihat seperti itu jadi greget atau nggak sabar. Nah bagaimana menurut Romo untuk kultur nggak enakan ini Romo? Terima kasih. Kelihatannya responnya meriah ya. Berarti memang kejadiannya cukup banyak. Yang paling mudah ya memang jangan ngutangin sih. Nggak ada sebab, nggak ada akibat gitu ya. Kalau nggak ngutangin ya tidak perlu tagih-menagih. Tapi memang prakteknya kan nggak sesederhana itu ya. Artinya kadang-kadang memang kita sikonnya membutuhkan bantuan kita, kemudian kita pun mampu untuk membantu itu. Satu ketika ada Wisaka ini adalah salah satu siswi Buddha
dari kelompok wanita, salah satu yang terbaik dianggapnya. Pernah dengar nama Wisaka? Nah, Wisaka ini pada waktu akan menikah, papanya namanya Bendaharawan Danajaya. Papa dari Wisaka memberikan nasihat. Tapi nasihat ini untuk Wisaka akan menjalani kehidupan berkeluarga dengan suaminya. Ada 10 nasihat. 3 nasihatnya adalah memberi hanya kepada yang memberi, tidak memberi kepada yang tidak memberi, memberi kepada yang juga memberi maupun tidak memberi. Bingung nggak Anda? Ini tidak mudah ditafsirkan, tetapi saya akan jelaskan. Yang pertama apa? Kata Papa Wisaka kepada anaknya, memberi kepada yang memberi. Artinya, kalau kita mau menolong, kita tahu orang itu memang tahu berterima kasih, tahu membalas budi. Itu berilah, tolonglah. Yang kedua, tidak memberi kepada yang tidak memberi. Kita udah tahu, kita udah dengar bahwa orang ini jangankan membalas budi, berterima kasih juga enggak. Maka, sorry, daripada nanti muncul masalah, malah ribut lebih berat, udah kita enggak tolong dalam hal itu. Ini maaf ya, termasuk kepada lingkaran keluarga. Kenapa ayah dari Wisaka memberikan nasihat itu? Kalau kamu terus memberi kepada orang yang tidak memberi, lama-lama kamu akan habis juga. Kalau kamu habis, keluarga kamu habis, apakah itu yang diinginkan dalam konteks kehidupan biasa normal ya? Jangan katakan Buddha melengkapi paraminya, melepas gitu ya, sampai anak istrinya juga dilepas. Nah, ini juga kadang-kadang sering menjadi polemik. Tega benar ya, Bodhisatta anak istrinya diberikan kepada orang yang meminta, dijadikan budak. Kenapa Bodhisatta begitu kejam? Ternyata ada ceritanya. Bodhisatta waktu itu belum Pangeran Siddhartha segala kehidupan sebelum-sebelumnya. Tahu kakek atau mertuanya dia, orang yang berada, akan membebaskan mereka. Kira-kira kayak gitulah. Jadi Bodhisatta itu udah tahu akan terjadi seperti apa walaupun dia melepas anak istrinya. Itu pun tidak gampang. Tahu itu bukan berarti kemudian mudah. Dan kenyataannya si orang yang minta dijadikan budak itu anak istrinya, itu juga tidak gimana-gimana kok. Tapi itu proses bagi calon Buddha atau Bodhisatta itu. Nah, dalam hal ini, kalau kita udah tahu orang itu tidak tahu berterima kasih membalas budi, masih terus bantu dengan sumber daya keluarga kita, kita yang akan habis. Tapi ada satu yang ketiga, bilangnya apa? Memberi kepada yang memberi maupun yang tidak memberi. Maksudnya, ada kondisi-kondisi sikon tertentu yang memang darurat, emergency. Kebutuhan akan bantuan itu sudah besar sekali. Kalau enggak nanti terjadi apa-apa. Dan kita mampu, maka tolonglah tanpa ngecek dulu. Apakah dia tipikal berterima kasih, mampu memberi juga, atau yang kelompok tidak memberi. Kalau kebutuhannya udah mepet, kata orang Sunda, udah mepet, kita mampu, tolonglah itu. Jadi yang bisa saya berikan sebagai pandangan, kalau kita tidak memulai, tentu akibatnya tidak muncul. Tapi kan tidak semua sikon. Kadang-kadang teman nggak enak dan lain sebagainya. Ya cobalah, paling nggak kita tahu tipikal orang ini seperti apa. Kalau dia tipikal tidak memberi, clear, jelas, ya sudah, kita pun tidak, gitu ya. Dan sebaliknya yang tadi, kemudian seberapa kritikal misalnya gitu. Kalau enggak terjadi hal buruk gitu, kita pun mampu. Tadi Bapak memberikan juga tips kepada kita bersama,
Kalaupun membantu, diikhlaskan di awal. Kalau terjadi hal buruk, dia nggak balikin, saya rasa nilai jumlah segitu, kalau saya ikhlaskan, betul-betul tidak dibayar, saya masih sanggup menanggung. Itu mungkin lebih baik. Dan saya tahu cukup banyak orang melakukan praktek itu. Dia ngasih tidak sebesar yang diminta, dan dia udah siap. Andaikan itu tidak dibayar sekalipun, itu sudah direlakan, masih dalam kekuatan untuk menanggung. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon ampun Bapak, saya tidak ada tips yang nyeleneh, aneh-aneh gitu ya. Kenyataannya memang demikian. Cukup sering terjadi yang berutang lebih galak kepada pemberi utang pada waktu ditagih. Ini sudah kenyataan. Apakah itu kemudian mau dijadikan alibi, cara untuk mengelak? Lu ya bikin perjanjian ya, kalau ditagih nggak boleh lebih galak. Mungkin boleh juga ya, di awal gitu kan. Kalau dia siap tanda tangan gitu, bisa juga kita tunjukin di kemudian waktu kan. Mungkin boleh juga ya, terobosan hari ini ya. Demikian Bapak, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Boleh kita berikan bukunya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Romo. Romo, kita ada terima 7 pertanyaan yang masuk. 7. Iya. Mungkin mohon izin saya menggabungkan 3 pertanyaan yang masuk Romo, karena ini berhubungan dengan keluarga. Bagaimana mengatur kesabaran tanpa mengganggu mental health dalam menghadapi aura negatif dalam keluarga? Contohnya seperti praktek sabar kepada keluarga yang pemarah, dan perlakuan mertua yang tidak suka dengan menantunya yang tinggal serumah. Ya Romo, terima kasih. Jadi kira-kira ada 2 gitu ya. Satu dalam keluarga itu, tapi nggak disebutkan tegas apakah pasangan atau anak atau mungkin orang tua yang pemarah, situasinya ketidaksabaran itu dihadapi. Kemudian yang kedua, secara khusus menunjuk mertua dengan saya cari dalam bahasa Indonesia, tapi boleh nanti dibantu dicek ulang. Katanya mantu dan menantu itu tidak menunjuk laki-laki atau perempuan. Kan katanya kalau mantu itu laki-laki kalau nggak salah ya, menantu itu perempuan, atau sebaliknya. Saya cek dalam bahasa Indonesia, baik mantu maupun menantu tidak menandakan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau anaknya perempuan, berarti kan suaminya yang menjadi dia gitu ya, berarti kan laki-laki. Itu disebut mantu atau menantu, katanya sama aja secara bahasa. Gitu ya, betul ya Ibu ya? Oke. Pertanyaan atau gabungan pertanyaan itu mengambil contoh mertuanya apa? Galak, pelit, bawah kepada ininya. Nggak cocok lah kira-kira gitu ya. Bagaimana menghadapi itu? Saya belum punya menantu sih, belum punya mantu gitu ya. Oke, yang pasti ini hanya extension atau perluasan dari hal-hal yang tadi ya. Ada yang besar, ada yang kecil kan. Bisa orang, bisa situasi dan kondisi yang membuat kita itu nggak nyaman, nggak sesuai. Lalu bisa terjadi emosi itu muncul, kesabarannya nggak terjadi. Saya pernah mendengar cerita dari seorang teman penceramah yang lain. Dia menceritakan, penceramah ini seorang wanita. Saya nggak tahu pernah berbicara di sini atau enggak. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan cerita motivasi.
Jadi ada cerita motivasi nih, pembicara wanita ini bercerita pengalaman dirinya sendiri, kebetulan sejalan sesuai. Jadi dia punya hubungan dengan mertuanya dia itu enggak bagus. Dorongan dari dalam diri dia, lawan. Jangan mau kalah, tunjukin lebih pintar, dan seterusnya. Kan seperti itu umumnya ya. Kemudian dia teringat, nggak tahu teringatnya seperti apa. Kemudian yang dia lakukan adalah dia baik-baikin. Diomongin apa diikutin, diminta apa dilakukan. Kira-kira kayak begitulah ya. Berapa lamanya saya juga nggak jelas. Sampai dia itu bisa mendapatkan hatinya. Nah ini juga saya nggak setuju bahasa Indonesia. Hatinya didapat. Memang hati bisa diambil, dipinjam gitu ya. Pokoknya intinya gitulah. Dia bisa mengambil hati mertuanya. Dengan cara itu tadi. Iya, baik. Minta apa lakukan. Asal jangan minta rumah baru, mobil baru. Kira-kira gitulah ya. Yang wajar-wajar dia penuhi. Begitu mertuanya sudah merasa seret, giliran dia gitu kan, kayaknya kalau kayak gitu tuh nggak juga sih, sekarang tuh udah kayak gini. Jadi dia ngomong yang dia inginnya itu setelah dia dapat hati, jantung, ginjal mertuanya. Setelah itu dia ngomong apa, itu jauh lebih gampang. Nah ini saya teringat dengan satu prinsip dalam pembelajaran, khususnya training, karena saya juga aktivitas saya salah satunya sebagai trainer. Di dalam dunia pelatihan, training, itu ada kata-kata begini, masuklah ke dunia mereka, bawalah mereka ke dunia yang kita inginkan. Jadi kita itu masuk dulu ke dunia dia, ikutin dulu, buat dia nyaman, buat kalau bisa dia senang, baru kita bawa ke dunia kita. Apa yang kita inginkan, baru kita ngomongkan dengan baik-baik. Aplikasi atau praktek ini boleh orang tua kepada anak. Baru kemarin saya mengajar di kelas S2 di salah satu universitas. Ada mahasiswa selepas sesi ngomong dengan saya, Pak, saya itu dengan orang tua saya enggak pernah sejalan, enggak pernah klop. Kenapa ya begitu? Saya bilang begini, satu, kamu dengan orang tua kamu minimal beda satu generasi, minimal. Tapi yang umum terjadi 2 generasi. Bisa-bisa kamu 3 generasi, beda generasinya dengan orang tua kamu. Kira-kira secara kebiasaan, secara gaya, berbeda nggak? Berbeda. Itu pun potensi untuk jadi masalah. Sekarang, kalau ibu bapak saudara-saudari lihat, pergeseran generasi itu dulunya per 20 tahun, baru generasinya berbeda. Tapi mulai generasi Y yang disebut milenial sampai tahun 2000 atau 99, itu 20 tahun mereka. Dari 80 sampai 2000 kira-kira. Ini generasi Y yang disebut milenial itu. Sekarang usia mereka berapa? Kalau lahir di 80, sekarang usianya 43. Kalau yang lahir di ujung generasi Y, milenial, 2000, sekarang usianya 23. Jadi generasi milenial itu sekarang usianya 23 sampai 43. Yang lebih muda, jangan ngomong milenial ya, karena itu udah generasinya Z, generasinya A, generasinya B. Semakin lama semakin berkurang. Kalau dulu 20 tahun baru ganti generasi, sekarang 10, sekarang mendekati 8. Yang sekarang ini. Nah, kalau orang tuanya, menikahnya agak lambat, punya anaknya agak lambat, itu mungkin bisa 2 sampai 3 generasi berbedanya. Kalau saya dulu agak nekat sih, menikahnya muda. 20-an sedikit saya sudah menikah. Begitu lulus kuliah, setahun, 2 tahun sudah menikah, setelah itu setahun kemudian punya anak. Jadi usia 24, 25 anak saya udah 1. Jadi usia sekarang anak saya udah usianya 24 menuju 25. Bapaknya aja 20-an. Nah saya jawab begitu. Oh iya benar, udah ngerti. Dia nggak perlu diskusi lagi. Udah ngerti maksud saya.
Kenapa dia dengan orang tuanya nggak klop? Minimal 2 generasi berbeda. 1 generasi agak sulit. 1 generasi itu berarti orang tuanya mungkin menikah belasan tahun, punya anak, mungkin itu 1 generasi. Kalau menikah punya anaknya 20-an, bahkan 30-an tahun, kemungkinan 2 sampai 3 generasi berbeda. Generasi ini mewakili cara pikir, cara bertindak, dan segala macam. Kalau hal-hal itu berbeda, potensi dia nggak klop dengan orang tua gede apa enggak? Nah, bagaimana praktek yang tadi? Masuk ke dunia anak, bawa anak ke dunia yang diinginkan orang tua. Anaknya main game terus, nggak berhenti-berhenti. Orang tua biasanya kayak gimana? Cari duit lebih banyak supaya beliin dia game lebih ini gitu ya. Baik benar Bapak. Umumnya orang tua merasa punya power, punya otoritas. Kan anak saya. Apa yang dilakukan? Langsung tegur, langsung marah, langsung banting ini ya. Kan begitu ya. Karena merasa punya otoritas. Otoritas itu kuasa maksudnya. Apakah itu kemudian anaknya akan patuh, akan kecil kemungkinan. Maka yang perlu dilakukan masuk ke dunia dia dulu. Hei, kamu lagi main apa? Seru banget. Wih, kamu ini ya, ini sekali ya, menikmati sekali. Coba dong, papa atau mama liatin, ajarin dong caranya. Paling anaknya mikir apa? Papa, mama minum obat salah kali ya. Tiba-tiba mau main game juga. Oke lah, biarkan dia bingung. Kayak gimana sih mainnya? Oh, kok bisa tendang ini, kok bisa loncat ini? Neken yang mana? Mungkin awal anaknya bingung. Lama-lama dia seneng nggak kira-kira? Kalau kita cukup baik beraktingnya, kan seneng kan dia kan? Apalagi orang tuanya lebih asik main daripada anaknya. Baru setelah itu, Dek, papa matanya kok jadi capek ya, pedes. Emang kamu nggak ngerasa ya? Kayaknya kamu harus coba deh, udah berapa lama istirahat sebentar, ngapain kek, gini-gini, baru balik main lagi, kira-kira kayak gitu. Kemungkinan dia akan lebih terima nggak kalau cara kita begitu, daripada kita nunjukin kuasa kita langsung. Dengan kita masuk ke dunia dia dulu, dia merasa nyaman, dia merasa lebih dekat dengan kita, kita bawa dia ke dunia kita yang kita inginkan, lebih mungkin dia mau. Nah, seperti contoh yang tadi, saya tahu ini gak gampang bagi seorang mantu atau menantu, terutama orang tuanya, mertuanya ini ya, apa aja dikomentarin, tidak mempraktekkan UPK, apa aja dikomentarin, diatur, diprotes, dan lain sebagainya. Walaupun tidak mudah, cobalah untuk dekat dulu, nyambung dulu. Setelah terasa mulai ada bagus, baru mungkin pelan-pelan gitu ya, berkomunikasi ya. Jangan saling melawan. Begitu melawan, pasti akan lebih buruk akibatnya. Nah, pilihan ada pada masing-masing. Mau tunjukin ego, lalu tambah buruk. Mau pindah, belum ada tempat, jadi tambah sengsara. Ataukah coba pendekatan yang lebih baik. Kalau pertanyaan tadi di dalam keluarga, banyak yang emosional kira-kira gitu ya. Saya teringat ada satu wejangan yang barangkali bisa dipraktekkan. Jadi katanya gini, kita tuh menunjukkan bahwa kita umat Buddha, ajaran Buddha itu bagus, adalah lewat praktek kita. Agak percuma loh kalau kita ngoceh gitu ya. Wih, ajaran Buddha itu jauh lebih lengkap dari ajaran agama kamu. Tuh coba lihat, ngajarkan melakukan hal yang baik-baik, menghindari, mengurangi hal yang buruk-buruk. Kan kalian ada, tapi ada enggak? Bersihkan batin, pikiran kita. Anda ada enggak? Enggak, kita ini lebih hebat. Apakah dengan cara itu membuat ajaran Buddha atau keyakinannya kita lebih diterima, dihargai oleh mereka? Bisa jadi enggak dengan cara itu. Caranya dengan apa? Kita praktekkan, kita perlihatkan. Saya ketemu ada teman-teman dari Muslim ya pada waktu itu. Dia bilang kalau ada apa-apa, umat Buddha itu paling gampang, paling enak.
kalau diajak untuk membantu. Kenapa? Karena sabe sata bawantu sukitata. Ini benar, ini benar. Ini bukan bagian dari intermezzo. Semua makhluk kita harapkan lebih baik, berbahagia. Semua makhluk itu tanpa kecuali loh, tidak hanya umat Buddha. Inilah yang membuat kita itu dipahami dengan lebih baik. Karena kita nggak ada hanya umat Buddha aja semoga lebih berbahagia, enggak. Orang binatang pun juga sesuai ajaran Buddha, termasuk yang kita harus bahagiakan. Nah, jadi dalam hal ini saya teringat seperti itu. Kalau ketidaksabaran, emosi yang lebih dominan dari situ, kita harus mulai dari diri kita. Saya tahu sekali lagi ini nggak gampang. Daripada kita saling tunjuk, kamu nggak sabar ya. Ingat begitu kita nunjuk, jari yang lain nunjuknya ke kita. Daripada kita bilang, kamu nih orang nggak sabar, kalau kayak gini celaka nanti hidup kamu, nggak panjang umur, berantem dengan orang. Daripada kita ngomong kayak gitu, kita mulai dulu tunjukkan kesabaran itu. Mungkin dengan praktek kita itu akan bisa menjadi contoh, bikin malu yang lain, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Meskipun saya paham tidak gampang untuk melakukan itu. Banyak hal kok dalam kehidupan tidak gampang. Kita menginginkan yang baik itu tidak gampang. Yang buruk lebih gampang untuk dilakukan. Terima kasih atas penanya 3 yang digabungkan jadi 1. Dikasih buku atau enggak? Bukunya ada 12 totalnya. Dibagi dengan pengurus. Jadi mungkin sisanya sekitar 7 atau 8 mungkin ya. Iya. Nanti kita bagikan setelah kebaktian, Romo. Oke. Iya. Mungkin Romo ini ada pertanyaan yang terkait kiat-kiat mengurus anak, apakah kita boleh skip karena sudah di jawaban pertanyaan sebelumnya? Ataukah Romo ada masukan lain? Karena dimensi mengurus anak itu luas sekali ya. Saya menulis satu buku, judulnya Parenting Tips. Ada e-booknya. Kalau Anda berminat, nanti saya bisa kasih ke pengurus. Nanti pengurus yang kirimkan ya ke Bapak Ibu. Parenting Tips. Tips itu artinya kiat praktis yang gampang untuk orang tua menumbuh kembangkan anak. Ada 2 definisi, tumbuh dan kembang. Tumbuh itu secara fisik, secara pikiran. Kembang itu dia mampu memunculkan potensi yang terbaik. Itu arti tumbuh kembang. Dimensi anak itu luas sekali. Apa yang saya sampaikan masuk ke dunia mereka, lalu bawa mereka ke dunia yang kita inginkan, itu lebih global ya. Hanya bagian tertentu dalam kehidupan anak. Dalam konteks ini sih terlalu terbatas. Kalau pertanyaannya tadi luas sekali ya. Jadi bukan saya tidak mau menjawab, tetapi pertanyaan tadi bagaimana mendidik anak kira-kira seperti itu akan terlalu panjang kalau direspon. Jadi mungkin di waktu yang berbeda, di kesempatan acara yang berbeda, barangkali saya bisa berbagi lebih tentang hal itu. Tapi sebelum itu paling e-booknya aja yang bisa saya kirimkan. Jadi dalam bentuk file PDF bukunya. Baik, terima kasih Romo. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus masih bersabar padahal masih ada orang yang tidak suka kepada kita dan berbuat jahat dan tidak menyerah sampai di situ untuk berbuat jahat kepada kita? Ibu bapak sekalian, mungkin pernah ingat ya, saya pernah membawakan topik tentang karma itu kalau nggak salah udah 2 kali. Ingat inti karma itu, hukum karma itu apa? Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Ada reason atau alasan. Ada keterkaitan karma. Meskipun kita tidak melakukan hal buruk, tapi hal buruk datang nggak, terjadi nggak kepada kita. Kalau teman-teman kita di luar berbeda keyakinan, mungkin menjawabnya itu adalah cobaan, ujian, apalagi ya. Tapi memang umat Buddha biasanya bertanya, kalau itu cobaan, itu ujian,
Kenapa saya tidak diuji, dicoba dengan hal-hal yang baik? Kasih harta banyak sekali, gitu ya. Kenapa cobaannya harus yang berat? Kenapa bukan dia aja dicoba? Jangan saya deh gitu. Saya nggak usah dicoba lah, nggak usah diuji lah. Kan kita boleh bertanya begitu ya. Nah, kalau dalam ajaran Buddha, kenapa kita mengalami hal buruk, orang lain tidak? Karena tidak lepas dari karma masing-masing. Bahwa karma atau perbuatan kita nggak ingat dulunya gimana, sehingga kita menerima hal buruk untuk hal yang tidak kita lakukan, itu tidak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana kita pernah lakukan itu, mungkin kita nggak ingat. Jadi seperti pertanyaan tadi, berulang-ulang orang yang sama tidak baik kepada kita. Sangat mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada dia. Entah di kehidupan ini, sangat mungkin di kehidupan sebelumnya. Ingat cerita yang itu di Dhammapada ada. Jadi Dhammapada itu bagian dari kan kitab suci agama Buddha itu Tipitaka kan ada 3 bagian ya. Ada Winaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Sutta itu ada 5 nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya. Nah, Dhammapada itu bagian dari Sutta Pitaka. Di dalam Dhammapada ada cerita di mana ada peri dengan peri itu makhluk di alam yang berbeda dengan seorang perempuan itu inilah ya saling diganggu lah. Lalu masuk ke wihara ketemu Buddha. Lalu Buddha mengatakan, permasalahan kalian, perselisihan itu bukan hanya kehidupan ini aja. Sebelumnya kamu ayam, kamu punya telur, dimakan oleh tikus. Tikusnya kamu, ayamnya kamu, kira-kira gitu. Karena telur kamu dimakan, kamu benci, kamu marah. Kehidupan selanjutnya ketemu lagi, berbeda relasinya. Dia yang inikan dia. Kehidupan berikutnya, dia yang inikan dia. Sampai sekarang, Buddha tanya, kalian mau lanjut kayak begini atau enggak? Kalau mau lanjut saling ini, nanti ketemu berikutnya, ya begitu lagi. Kalau mau bereskan sekarang dengan pemahaman ini, putuskan. Nah, kira-kira kayak begitu. Jadi kita bermasalah dengan orang, atau kita punya masalah dengan orang, saya sebel banget dengan dia, saya nggak puas, saya kerjain terus segala macam. Berarti sangat mungkin ada keterkaitan karma dengan dia, tapi di waktu-waktu yang lampau. Nah, ini menjelaskan lebih gamblang bahwa kita itu ada keterkaitan karma, bukan diatur-atur skenario tertentu. Kita hanya sebagai pemain aja yang diatur oleh sutradara atau skenario, tidak. Tapi memang kita bertanggung jawab terhadap karma kita. Jadi dalam konteks ini, wajarnya gimana orang jahatin kita terus. Kalau kita balas, kita membuat respon baru yang buruk. Kalau bisa kita menghindar, kita jauh, kita kasih apa kek, cegahlah itu. Karena begitu kita merespon buruk, balik lagi kita memulai sebab baru yang buruk. Sebab baru yang buruk itu adalah karma. Kita akan terima buahnya yang buruk ini. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Kita nggak akan lepas dari itu sebelum kita jadi arahat. Kira-kira gitu ya. Ini beres jam berapa ya? Nanti yang kondangan kesian. Udah selesai kondangannya ya. Masih berapa pertanyaan lagi? Masih 2 Romo. 2 ya? Iya. Oke. Mau kita selesaikan Romo atau? Terserah. Saya ikut aja. Selesaikan aja. Oke. Paling saya pendekin aja ininya. Yuk, silakan. Oh, mungkin aku gabungin lagi kali ya Romo. Jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi pemuka agama yang cenderung menjelekkan agama lain dan memberikan ajaran yang salah? Apakah kita sebagai umat agama Buddha hanya bersikap diam diri saja? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mungkin ini menyangkut intermezzo Romo tadi tentang rendah hati dan tinggi hati. Hati kan ada di dada, apakah ada barometernya mungkin dalam menyikapi kesabaran ini Romo? Di pilar Asoka itu dulu kejam, lalu mengenal ajaran Buddha, kemudian mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi raja yang bagus, yang baik, kan ada pilar Asokanya ya. Di sana disebutkan orang itu
meninggikan agamanya, ajaran agamanya dengan cara tidak merendahkan, tidak menghina ajaran agama orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau seseorang meninggikan ajaran agamanya dengan merendahkan ajaran agama orang lain, maka sebetulnya itu merendahkan. Itulah merendahkan ajaran agama sendiri. Saya mencoba membatasi diri, jangankan bicara dalam konteks mazhab dalam ajaran Buddha, jangankan ajaran agama yang lain, mazhab ajaran agama budaya biasanya saya nggak membatasi diri untuk komentar. Kan dalam ajaran Buddha ada beberapa tradisi ya, ada Theravada, ada Mahayana, ada lagi yang lain. Karena saya tidak cukup banyak belajar mereka, jadi cenderung saya nggak berkomentar atau berpendapat. Tidak cukup banyak. Jangankan mazhab yang lain, tradisi yang lain, Theravada sendiri saya belajarnya masih terbatas. Saya mencoba seperti itu. Jadi mengomentari ajaran agama yang lain, yang detail, yang sepertinya paham, saya belajar ajaran mereka itu teramat sangat sedikit. Jadi saya nggak mengomentari. Enggak, ya apalagi menyudutkan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada penceramah agama yang seperti itu? Ya sudah, mungkin umat kan punya hak juga ngasih masukan ke pengurus begitu ya. Oh, menurut kami si A, si B, si C mungkin dipertimbangkan untuk diundang kembali, alasannya gini. Itu akan lebih baik saya kira ya. Ya, pengurus juga belum tentu serta-merta langsung percaya. Mungkin coba cari pendukung, bukti, lihat rekaman kalau ada. Kalau memang itu membuat pengaruh yang buruk, bisa jadi pengurus punya hak juga untuk tidak mengundang yang bersangkutan. Nah, kalau kami dari kalangan penceramah, khususnya dari Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada, kita sih selalu menekankan kepada penceramah-penceramah itu, baik yang baru maupun yang lama, untuk menahan diri. Kalau tidak punya penguasaan yang cukup, jangan memaksa diri untuk berkomentar atau menyampaikan. Saya nggak pernah malu-malu kalau saya nggak tahu atau nggak yakin, saya ngomong apa adanya. Enggak, supaya jangan terkesan bodoh. Kok nggak tahu, hal itu membuat jawaban. Itu nanti karma buruk. Jadi saran saya seperti itu. Yang kedua tadi, rendah hati, tinggi hati. Kriteria batasannya ya. Karena saya tidak cocok dengan orang rendah hati, tinggi hati, saya tidak cocok dengan orang yang main hati-hatian. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Gitu aja ya, supaya simpel ya. Karena sulit juga, rendah hati itu kayak gini ciri-cirinya, tinggi hati itu kayak gini. Saya nggak punya jawaban yang eksak kayak gitu. Kebetulan saya juga nggak suka yang tinggi ataupun rendah hati. Jadi udah klop lah ya, jawabannya begitu ya. Ibu Bapak, saya berterima kasih. Anda sudah memberikan waktu lebih panjang mungkin dari biasanya. Sangat mungkin kebutuhan Anda, kegiatan Anda menjadi sedikit molor. Saya mohon ampun dari lubuk hati yang paling dalam, bukan paling dangkal ya. Semoga sesi hari ini menambah pengetahuan dan motivasi dari kita untuk bisa menjadi orang-orang pribadi yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih Romo.